Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Benjamin yang lagi diinterogasi oleh Europol. Ia merupakan seorang hacker yang mengetahui tentang rahasia kelompok hacker yang bernama Friend dan juga Russia Cyber. Masa kecilnya, ia ingin menjadi seorang superhero, dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap masa lalunya, entah itu dari orang tua mereka. Benjamin merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis ketika ia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri, dan kini ia dirawat oleh neneknya. Ben mengatakan bahwa peretasan mirip seperti permainan sulap, dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Darknet. Namun hanya ada satu orang yang ia anggap panutan di dalam forum itu. Mereka menyebutnya Mr. X. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah suatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Dan kita kembali lagi ke Benjamin yang berada di ruangan interogasi. Semua itu berawal dari wanita yang bernama Mary. Saat itu Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Nah, ketika Benjamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Dia merupakan teman sekolahnya dulu. Ia merupakan wanita yang dia sukai. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian untuk fakultas hukum. Sesampainya di rumah, Ben teringat ucapan Mary tadi, membuat ia berpikir dan menghayal. Seandainya dia dapat membantu Mary, maka ia akan bisa berpacaran, menikah, dan bahkan memiliki anak bersama Mary. Dari situlah Benjamin memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah kampus dan mengambil soal dari server tersebut. Tapi aksinya itu diketahui oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Dan disinilah Benjamin bertemu dengan pria bernama Meg. Dari obrolan itu, Meg bertanya kepada Benjamin, kenapa bisa ada di tempat ini. Ben pun menjawab bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Nah, karena Meg sangat penasaran dengan Ben, Meg pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Malam harinya, Benjamin pun pergi ke pesta itu dan bertemu dengan Meg. Di sana, Meg memperkenalkan temannya yaitu Stephen dan Paul. Nah, Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Di sini Benjamin diminta untuk membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan sebuah laptop yang ada di atas meja, Benjamin mulai meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Tak lama setelahnya polisi pun datang, dan ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Meg, melainkan milik orang lain. Seketika itu mereka kabur, dan dalam pelariannya Benjamin bertemu dengan Mary di dalam pesta. Dan Mary pun mengikuti Benjamin lari keluar rumah hingga di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk berpencar. Ben yang telah sampai di rumah kebingungan karena neneknya tidak ada di sana. Dan ia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Scene berpindah di mana Ben membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Karena penyakit neneknya semakin parah, akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. Dan dalam perjalanan pulang, di dalam kereta, Benjamin bertemu dengan Meg. Dia mengajak Ben untuk melakukan peretasan. Di sana Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan untuk meretas komputer yang dimana komputer itu nantinya digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya, mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu. Dan itu adalah aksi pertama Benjamin dan kawan-kawan barunya. Scene berpindah di mana mereka puas dengan aksinya itu, hingga ia memutuskan untuk menamai grup hacker mereka itu dengan sebutan Clay. Dengan grup barunya ini, mereka kembali melakukan aksinya, mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan dan juga meretas sebuah gedung farmasi. Dan seketika itu, aksinya mereka pun menjadi populer. Meg pun menantikan apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker panutan mereka. Namun kenyataannya, aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Scene berpindah di mana Benjamin pergi untuk menemui Mary. Dan saat disapa, Mary pun kaget karena Ben mengendarai mobil sport.
Setelah ia mengobrol di dalam mobil, tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary. Tapi aksi Benjamin tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary. Scene berpindah di mana mereka mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanyalah kelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan itu untuk menegaskan di forum bahwa Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Seketika itu Mac marah, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka pun mempunyai ide akan meretas dinas rahasia di Jerman. Dan aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah, yang nantinya akan digunakan untuk melakukan tipuan. Setelah lama mencari, akhirnya Mac menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Nah, karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang jika diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Mac bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan itu. Dan hal itu pun belum membuahkan hasil, karena mereka tidak mendapatkan akses langsung ke server. Dengan terpaksa mereka melanjutkan dengan cara offline. Mereka pun mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Dan aksi mereka pun berjalan dengan sempurna. Nah, malam harinya mereka pergi ke sebuah klub dan ternyata Mary juga ada di sana. Saat Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, ia justru melihat Mary sedang berciuman dengan Mac. Seketika itu hati Benjamin hancur. Benjamin yang kesal lalu pulang. Ia marah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Mereka yang mengetahui hal itu mendatangi ke tempat Benjamin dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tak lama setelah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Creighton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Darknet. Dan parahnya lagi, Mr. X menjual data tersebut kepada mafia siber Rusia. Dan kejadian itu pun disalahkan kepada kelompok Benjamin dan kawan-kawan. Artinya mereka ini difitnah gitu cuy. Dan Mr. X sendiri ternyata merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friend. Dari kejadian itu terjadi perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Ben mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu ia menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui seseorang sedang menghubungi Mr. X, lalu mengirimkan pasukan untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawannya itu. Nah, di sini Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama, polisi pun datang dan mereka kabur berpencar. Di sisi lain, Europol yang bernama Hena terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker bernama Friend dan Russian Saber. Kita kembali ke Benjamin di ruang interogasi. Dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai imbalannya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikannya. Lalu Benjamin kembali melanjutkan ceritanya kepada Hena, dan aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Matt tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah yang sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua demi teman-temannya. Scene berpindah di malam hari, ketika yang lain tengah tertidur. Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkan ke kantin tempat di mana dompetnya hilang. Sebelumnya dia mendapatkan sebuah alat buatan dari Paul, di mana alat tersebut ketika ada seseorang yang mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan tersebut membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Nah, keesokan harinya di sebuah kafe, Benjamin mengakses Darknet melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitas akan ketahuan. Ketika Ben hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut.
Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dragnet, yang sebenarnya kode itu ada IP transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun menjadi ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar oleh 2 orang berjas hitam hingga sampai ke jalur kereta bawah tanah. Nah, di sini Mr. X berhasil memenangkan pertandingan dari Benjamin. Scene berpindah di mana Benjamin kembali ke kamar hotelnya. Dia mendapati semua temannya yang telah tewas dibunuh. Benjamin menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hina di ruang interogasi. Di sini Benjamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Hina pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruangan interogasi. Hina menanyakan kepada Benjamin kalau Benjamin ingin program perlindungan saksi, apa yang akan dilakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker bernama Friend. Dan di sini Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Benjamin melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya. Namun di sini Benjamin melakukan dengan metode yang sangat brilian. Dan akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sadanom yang berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Ben berhasil menguak identitas dari Mr. X, Hina mengatakan dalam beberapa jam Benjamin akan mendapatkan identitas baru dan ia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun Hina di sini mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita dari yang diungkapkan Benjamin ketika diinterogasi. Karena curiga dari cerita yang diungkapkan Benjamin sebelumnya, Hina pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu ia pun pergi menemui Mary yang sedang menongkrong bersama teman-temannya. Hina menanyakan kepada Mary apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hina mengatakan kepada Mary bahwa Benjamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hina pun pergi ke tempat dokter yang dulu merawat ibunya Benjamin. Ia mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benjamin. Dan ternyata obat itu dapat memunculkan kepribadian ganda tersebut. Dan Hina pun kembali ke kantor Europol, dan hasil forensik dari 3 selongsong yang dibawa Benjamin menunjukkan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hina lalu menemui Benjamin untuk menanyakan dari mana Benjamin mendapatkan luka di tangannya. Yang seharusnya dalam cerita tersebut, Mike lah yang seharusnya terluka. Dan di dalam hotel Den Haag sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hina pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasi Benjamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya Benjamin seorang diri. Benjamin menjadi Mike, Stephen, dan juga Paul. Nah, Hina pun menyimpulkan bahwa Benjamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin. Benjamin memohon kepada Hina untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak, kelompok hacker Friend akan membunuhnya. Hina yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil dan Benjamin mendapatkan program perlindungan saksi, Hina lalu melepaskan Benjamin di bawah jembatan. Tapi sebelumnya Hina meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap gula yang ia lakukan kepadanya. Ketika Benjamin sudah pergi, Hina sepertinya menyadari sesuatu. Dan ketika menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Benjamin, dia pun kembali mencari Ben, namun Benjamin sudah kabur. Kemudian kita diperlihatkan Ben berada di atas sebuah kapal dan kemudian ada Mary, Max, Stephen, dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskan dirinya dari hukuman. Aksi tipuan itu dilakukan ketika Max sudah ketahuan wajahnya oleh Mr. X dan luka yang ada di tangan Benjamin dibuat oleh Max supaya lebih meyakinkan kembali dengan rencana mereka. Dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali. Dan film pun berakhir.